Di sebuah fasilitas penelitian, seorang anak kecil yang tertutup kain dan juga berlumuran darah tengah dipukuli. Lalu ketua dari penelitian tersebut datang dan ia bernama Dokter Baik. Namun sayang, bertolak belakang dengan namanya karena saat ini yang melakukan perbuatan yang sangat tidak baik yaitu menyuruh anak buahnya untuk menembak anak kecil tersebut di kepalanya. 머리를 날리라고. Kemudian, seseorang yang bernama Mr. Choi, tangan kanan Dokter Baik, ia tengah berburu anak-anak yang kabur dari fasilitas dan bocah perempuan ini salah satunya. Kemudian Mr. Choi melapor kepada Dokter Baik, sambil membawa bocah laki-laki yang juga kabur. Namun Mr. Choi bisa menangkapnya. Dengan tatapan yang jijik, mereka menyuruh bocah laki-laki tersebut masuk ke dalam untuk membersihkan diri. Mr. Choi lalu berkata, bocah perempuan tadi berhasil melarikan diri, namun Dr. Beck menjawab bahwa levelnya berbeda dengan Mr. Choi. Dari sini bisa kita simpulkan, Mr. Choi adalah mantan objek penelitian ketika ia masih kecil, di mana ia dulu dibedah otaknya, kemudian dikembangkan dengan tujuan agar ia bisa menjadi pasukan khusus dengan kemampuan supranatural. Namun sayang, eksperimennya kurang berhasil sehingga sekarang ia menjadi tangan kanan Dokter Baik. Selain itu, kita juga bisa simpulkan bahwa dokter tidak baik-baik ini mempunyai ambisi tinggi di mana ia bekerja untuk seseorang atau sebuah organisasi dengan memimpin sebuah penelitian terhadap anak-anak dan menjadikannya unit pasukan khusus berkemampuan luar biasa dengan tujuan menguasai dunia. Sedangkan bocah perempuan tadi setelah berlari-lari melewati hutan, ia akhirnya tiba di sebuah rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri. Dan ini, sang suami bernama Go. Kemudian, ini istrinya, di mana sang suami adalah pensiunan arsitek dan juga diceritakan telah kehilangan anak cucu mereka dalam sebuah kecelakaan. Bocah perempuan ini lalu dibawa ke dalam rumah dan diperiksa oleh dokter. Namun si dokter mengatakan bahwa bocah perempuan tersebut ingatannya tidak akan pulih alias amnesia. Oleh karena itu, dengan cinta yang suci, putih, bersih, murni, pasangan suami istri tersebut akhirnya memutuskan untuk membesarkannya. 10 tahun berlalu, bocah perempuan tadi telah menjadi remaja yang manis, baik hati, dan juga tidak sombong. Ia bernama Jayun. Saat ini, ia berada di toko pakan hewan. Karena sang ayah semenjak pensiun dari dunia arsitek, ia lalu menjadi seorang peternak sapi. Namun semenjak itu, keadaan ekonominya memburuk sehingga pakan ternak pun tidak bisa terbeli. Saat sampai di rumah, Jayun menemui ibu angkatnya yang sudah tua dan sekarang telah mengidap penyakit Alzheimer. Dengan ekonomi mereka yang buruk, kemudian si ibu yang penyakitan, serta menunggaknya tagihan rumah sakit, sang ayah dengan terpaksa berencana harus menjual ternaknya. Malam hari tiba, saat ia mandi, nomor serial sekaligus nama panggilan ketika ia masih tinggal di fasilitas penelitian masih membekas di punggungnya. Setelah itu, tiba-tiba ia merasakan sakit yang amat sangat sakit di kepalanya. Lalu setelah minum beberapa obat dan agak reda, Jayun mencari penyakit apa yang dideritanya sekaligus menyelami lebih dalam penyakit Alzheimer yang diderita ibunya. Keesokan pagi saat ia sedang menunggu bus ke sekolah bersama sahabatnya yang bernama Myung-hee, di mana ia selalu menginap di rumah Jayun dan mempunyai ayah seorang polisi lokal di sana bernama Officer Do. Kemudian saat naik bus, Myung-hee menganjurkan kepada Jayun untuk berpartisipasi dalam sebuah audisi ajang pencarian bakat, di mana jika ia menang, selain terkenal dan menjadi seorang K-pop idol, ia juga akan mendapatkan uang yang banyak, mengingat kondisi ekonomi keluarganya semakin memburuk. Oleh karena itu, Jayun pun memutuskan untuk mengikuti audisinya. Setelah mengikuti audisi dan berhasil ke babak selanjutnya, bersama orang tua Jayun mereka nobar acara audisi tersebut di televisi. Ayah dan ibu Jayun berasa bangga, namun di saat yang memperlihatkan kemampuan uniknya di acara tersebut, yaitu sebuah sulap atau sihir, di mana ia bisa menerbangkan mikrofon atau kemampuan telekinesis. Ia, meneba- mener- ma- i- ia, me- ia menerbangkan mikrofon yang sedang dipakainya dan hal itu membuat orang tua Jayun khawatir, yang mana jika kekuatannya tersebut diketahui di keramaian, maka Jayun akan dibawa oleh orang lain. Namun karena desakan ekonomi, Jayun menenangkan ibunya dengan berkata bahwa ia tidak ingin terkenal dan mengikuti acara tersebut dengan tujuan hanya untuk memenangkan hadiahnya. 도 없어, 엄마. Malam sudah larut, Jayun dan Myung-ji pun tidur, namun tiba-tiba kepala Jayun sakit kembali. Lalu di saat yang sama, di kejauhan seseorang mengawasi rumahnya, yang mana mereka ini adalah anak buah Dokter Baik. Baik, baik, baik. Keesokannya,
Jayun dan Myunggi berangkat ke Seoul dan akan mengikuti babak audisi selanjutnya. Di tengah perjalanan, dengan menaiki kereta, seseorang ternyata menguping pembicaraan mereka. Dan ini orangnya, disebut dengan Nobleman. Dia adalah anak kecil yang berhasil ditangkap oleh Mr. Choi saat ia kabur dari fasilitas yang bisa. Lalu setelah ditangkap, dia bekerja untuk Dr. Baek dan menjadi bodyguardnya. Karena mereka satu angkatan, Nobleman sok dekat kepada Jayun. Namun karena si Jayun ini amnesia, ia tidak mengenalnya dan berkata, "Siapa kau?" Nobleman mencoba mengetes dengan cara berpura-pura akan menamparnya. Akan tetapi karena ia tidak bergeming dan malah mengeluarkan air mata, maka Nobleman pun percaya lalu meninggalkannya. Karena kegaduhan yang mereka buat dan tidak ingin menjadi pusat perhatian, maka Nobleman pergi. Lalu di lorong kereta, ia berpapasan dengan seorang pria. Karena mereka bersinggolan dengan alasan yang sepele, Nobleman tega membunuh pria itu dan melemparkan mayatnya keluar kereta dengan hanya satu tangan saja. Dan bisa kita simpulkan di sini bahwa Nobleman bukan sembarang manusia, akan tetapi di sisi lain ia berwatak bengis dan jahat, namun untungnya berwajah tampan. Seperti saya. Saat menunggu taksi untuk pulang, tiba-tiba segerombolan pria berwajah seram menghampiri dan berpura-pura menjadi fansnya. Dan orang ini bermaksud untuk menculiknya. Jayun. Oh shit! Damn! What the Namun untungnya, karena terlalu ramai dan terlalu banyak saksi, Jayun beserta Myunggi akhirnya bisa melarikan diri. 존나 무섭게 생겼네. 야, 나가. Sampainya di kota asal, Myunggi pergi ke toilet, namun di saat Jayun sendirian, tiba-tiba muncul lagi Nobleman dengan raut muka yang tenang. Ia mengatakan orang tua Jayun sudah tua dan apabila mati merupakan sesuatu yang tidak aneh. Namun hal itu secara tidak langsung adalah sebuah ancaman. Maka Jayun segera berlari pulang dan menyuruh Myunggi menelpon ayahnya yang merupakan seorang polisi untuk segera memeriksa keadaan orang tua Jayun di rumah. Ternyata benar, mobil yang ditumpangi Nobleman telah parkir di halaman rumah Jayun. Daun ini juga mantan objek eksperimen dan mempunyai kemampuan luar biasa. Kemudian akhirnya ayah Myunggi datang. Ia langsung memeriksa mereka dan menanyai keperluannya di tempat ini. Kembali ke Jayun, yang kali ini sudah menaiki taksi dan di halaman rumahnya hanya terlihat mobil polisi yang terparkir. Semakin khawatir dengan keadaan orang tuanya, Jayun segera masuk ke dalam. Namun untungnya ternyata orang tua mereka sedang berjudi dan baik-baik saja. Setelah itu, Nobleman dan kawan-kawan pergi ke sebuah rumah di mana seorang profesor tinggal dan terlihat keluarganya sudah dibunuh oleh si Daun. Profesor ini merupakan rekan kerja Dr. Baek dan seorang peneliti di mana mereka bekerja sama dalam melakukan eksperimen. Kemudian, Daun membunuh profesor tersebut, sementara itu Nobleman ia berada di luar sedang menganiaya ajudan si profesor. Di mana ternyata ia juga mempunyai kemampuan telekinesis karena saat ini ia bisa mengapungkan pistol lalu mengarahkannya ke arah si ajudan, lalu akhirnya membuatnya bunuh diri. Sementara itu, di sebuah restoran, Dr. Baek mengatakan kepada Mr. Choi agar jangan ikut campur lagi dalam urusan menangkap Jayun, di mana mereka ini mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu Mr. Choi yang ingin membunuh Jayun, sedangkan Dr. Baek ingin menangkapnya hidup-hidup. Dengan kata lain, secara tidak langsung Dr. Baek akan menggantikan posisi Mr. Choi sebagai bodyguardnya dengan pasukan yang akan dibuatnya nanti, yaitu Nobleman dan kawan-kawan, serta Jayun yang apabila ia berhasil ditangkapnya. Ternyata, Mr. Choi tidak hanya bekerja untuk Dr. Baek saja, karena saat ini ia menemui seseorang, yaitu penggagas proyek penelitian, di mana ia bertanya-tanya, siapakah pembunuh dokter-dokter yang pernah bekerja di program penelitiannya. Di sisi lain, akibat dari objek eksperimen yang ia alami, tangan Mr. Choi menjadi seperti melepuh dan berwarna gelap, di mana obat yang bisa menyembuhkannya ada pada otak Jayun yang sudah dikembangkan. Dan perlu diingat bahwa Dr. Baek melancarkan rencananya, yaitu membunuh mantan dokter-dokter penelitian tersebut tanpa sepengetahuan Mr. Choi. Dan juga si om-om ini karena ada rasa memiliki, Dr. Baek bermaksud mengumpulkan mereka dan menjadikannya bodyguard. Markas besar telah menyatakan program penelitian tersebut bubar, maka objek penelitian juga harus dimusnahkan. Kemudian si om-om memerintahkannya untuk membunuh Jayun. Oleh karena itu, Mr. Choi pun segera berangkat. Di saat yang sama, di rumah Jayun terlihat Myunggi sudah disandra oleh segerombolan orang dan karena Jayun amnesia, dia tidak bisa mengingat masa lalunya.
ia berkata kepadanya bahwa dirinya bukanlah orang yang ia cari. Merasa tidak berdaya, Jahyun pun menangis. Namun tiba-tiba ternyata Jahyun selama ini menyimpan kekuatan yang terpendam. Sambil mencekik pria itu, ia berkata, "Sudah kubilang bukan aku yang kau cari." Lalu pria itu pun menjawab bahwa seharusnya dulu ia yang membunuhnya dan mengatakan bahwa Jahyun ini dulu seorang monster, tidak seperti nama dan tampangnya yang seharusnya tangguh. Namun ia tidak bisa melakukan perlawanan. Dengan penuh dendam, maka Jahyun pun menembak dan membuat pria itu tewas. Ternyata Nobleman dan kawan-kawan juga ada di rumah Jahyun serta telah membuat pingsan orang tuanya. Jahyun bertanya-tanya mengapa si Nobleman melakukan ini kepadanya dan tidak mengerti kondisi yang sedang terjadi. Nobleman tidak percaya dan juga beranggapan Jahyun ini berpura-pura lupa. Lalu ia bertanya kepada Myung-hee yang dari tadi linglung karena syok melihat yang bisa dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Nobleman bertanya kepada Myung-hee mengapa ia tidak merasa aneh dengan si Jahyun ini, di mana ia tidak pernah terlihat belajar, namun selalu bisa ranking 1 di sekolah. Selain itu, Jahyun ini juga seseorang yang berbakat, di mana ia bisa pandai bernyanyi dan menggambar, bahkan bisa menguasai bahasa yang baru sekali ia dengar. Nobleman mengajak Jahyun untuk ikut dengannya, dengan tujuan agar ingatannya bisa pulih, dan apabila tidak menurutinya, maka Nobleman akan membunuh semua orang yang ia kenal. Tidak mempunyai pilihan lain, Jahyun pun menuruti keinginannya. Jahyun dibawa ke tempat penelitian ia dulu, lalu ia diikat di sebuah kursi. Dan di sana ternyata sudah ada dokter baik. Kemudian Jahyun disuntikan sebuah serum dengan tujuan untuk memulihkan ingatannya. Serum pun bereaksi dan kilasan-kilasan ingatan masa lalu Jahyun kembali. Di mana dulu ketika ia masih kecil, otaknya dibedah, kemudian direkayasa, sehingga meningkatkan kemampuan fisik maupun otaknya. Dan di antara teman-teman seangkatannya, eksperimen kepada Jahyun lah yang paling mendekati sempurna, sehingga bisa dikatakan ia yang paling hebat di antara yang lain. Namun sayang, dengan kemampuan yang mereka miliki, markas besar merasa bahwa mereka tidak akan bisa mengontrolnya. Dokter Baik sebagai pencipta otak Jahyun tentu saja mengetahui kondisi tersebut. Dokter Baik kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyuntikkan serum penawar sebagai obatnya. Dan ternyata benar, obat tersebut berhasil membuat Jahyun sembuh kembali. Namun sayang, obat tersebut hanya bisa bertahan sampai sebulan. Yang berarti jika Jahyun ingin tetap hidup, maka ia harus menyuntikannya 1 bulan sekali. Mengetahui obat tersebut bekerja, Jahyun yang selama ini dikenal sebagai gadis polos, manis, ramah, dan juga bersahaja, tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi tatapan seorang pembunuh. 솔직히 기대 이상이네. 안녕하세요, 박사님. 놀이 정말 Membunuh anak buah Dr. Beck dan mengambil pistolnya, lalu ia berhasil keluar kemudian menodongkan pistol tersebut ke arah Dr. Beck. Jahyun menjelaskan bahwa ternyata selama ini ia ingat dan hanyalah berpura-pura amnesia, yang mana ia telah merencanakan semua ini dari awal. Jahyun pun memaparkan penjelasannya bahwa selama ini ia mencari Dr. Beck dengan maksud menemukan obat untuk penyakit otak yang dideritanya. Karena dengan cara apapun tidak berhasil dan juga karena waktunya semakin sempit, maka Jahyun merubah rencananya dengan cara mengikuti audisi ajang pencarian bakat, sehingga mereka secara sengaja dibuat untuk menemukan keberadaannya. Dan sampailah Jahyun di tempat ini, lalu sesuai rencana, ia menanyakan di mana keberadaan formula serumnya. Kemudian, ia menembakkan pistol tersebut ke kaki Dr. Baek. 기전 어딨어요? Sementara itu, Nobleman dengan ilmu telepatinya akhirnya ia menyadari bahwa mereka sudah dibohongi oleh Jahyun. Mereka segera menyusul, akan tetapi tiba-tiba dihadang oleh pasukan militer Mr. Choi. Pasukan militer, what the fuck? Akan tetapi tiba-tiba dihadang oleh pasukan Mr. Choi yang sudah datang. Nobleman mengacuhkannya dan tetap pada tujuan, yaitu segera menyusul Dr. Baek. Daun menghadapi pasukan tersebut, kemudian menghabisi mereka dengan mudahnya. Sambil mencari keberadaan serum, Jahyun menyeret Dr. Baek yang sedang terluka. Namun tiba-tiba, Nobleman datang memukul Jahyun sehingga melubangi tembok. Namun itu bukanlah sesuatu yang berarti.
Lalu nobleman menyombongkan diri bahwa sekarang ia sudah semakin kuat, tidak seperti dulu, serta mengatakan bahwa Jayun harus berhati-hati terhadapnya. Namun Jayun hanya tersenyum. Dan tiba-tiba lagi, mereka pun berduel dan menghajar satu sama lain. Setelah berhasil membunuh nobleman, Jahyun kemudian mengambil sisa serum yang ada di fasilitas tersebut. Setelah itu, ia pergi ke rumah sakit dan memberikan serum untuk mengobati penyakit Alzheimer yang diderita ibunya. Sang ayah mengingatkan bahwa mereka membesarkan Jayun agar menjadi seorang gadis yang baik, serta mengatakan Jayun bukanlah seorang monster. Lalu Jayun menengok sahabatnya Myung-hee, di mana ia juga dirawat di rumah sakit akibat disandra. 3 bulan berlalu dalam pencarian di mana serum itu dibuat. Sampailah Jayun di sebuah rumah di mana ternyata dokter baik mempunyai kembaran. Mengetahui kabar kembarannya telah meninggal dan juga tahu maksud kedatangan Jayun, si dokter langsung memberikan serumnya. Namun tidak hanya itu, Jayun ternyata menginginkan obat yang lebih permanen. Cerita pun tamat.